Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili, Lu Piao, dan Xiaoyu sedang membicarakan tentang peringkat dan hadiah yang didapat ketika menjadi 5 peringkat kuat. Nili mengatakan, menempatkan nama mereka pada papan peringkat itu bisa menjadi solusi cepat untuk mendapatkan sumber daya untuk pelatihan. Kemudian, mengajak Lu Piao untuk mencobanya. Mereka bertiga bersiap-siap mencobanya. Terlihat, Lily dan teman-temannya menuju ke lapangan Saint Soul. Mereka sedang diawasi oleh anak buahnya Hualing. Anak buah Hualing tidak menyangka kalau Lily dan yang lainnya masuk ke lapangan Saint Soul. Salah seorang anak buah Hualing berkata, paling tidak mereka berada di sana selama 2 jam. Tapi dia tidak yakin mereka bakalan pergi ke 2 tempat latihan lainnya. Mereka pun terus mengawasinya. Seseorang membicarakan Xiaoyu dan 2 temannya yang pergi ke lapangan Saint Soul. Saat ini saja, para keluarga Tianling sedang memperhatikan mereka. Sakti itu tertarik dengan 2 pendatang baru. Satu akar spiritual langit tingkat 8 dan satunya tingkat 5. Mereka pasti lancar-lancar saja. Tapi melihat Xiaoyu yang sudah berlatih selama bertahun-tahun, dia tidak masuk ke dalam daftar papan Saint Soul. Kemungkinan dia menyimpan kekuatannya. Berpindah ke suatu tempat. Di sana terdapat seseorang, yaitu Tuan Mudayan. Seseorang datang dan berkata kepadanya. Orang itu mengatakan kalau Xiaoyu masuk ke lapangan Saint Soul. Yan Hao berkata, selama 5 tahun, Xiaoyu tidak bisa masuk ke 200 daftar papan Saint Soul. Palingan juga sekarang, dia tidak bisa masuk daftar lagi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Anak buahnya kembali berkata, kelihatannya Nona Huang Yin juga datang ke sana. Yan Hao pun bergegas ke lapangan Saint Soul. Berpindah ke sebuah tempat. Di sana terdapat akar kayu yang berukuran besar dan altar dengan anak tangga. Para murid duduk dan berlatih pada anak tangga. Lily menanyakan, apakah itu altar spiritual? Kenapa orang-orang itu duduk di tangga sambil berlatih? Xiaoyu menjelaskan, di dalam sumur spiritual, para ahli Earthen Pit dan Heavenly Pit bisa mendapat banyak manfaat pada kultivasi mereka. Jumlahnya ada 199 anak tangga. Semakin kuat kemampuan seseorang berkomunikasi dengan langit dan bumi, semakin dekat pula mereka bisa mendekati puncak altar. Sebaliknya, jika kemampuan seseorang berkomunikasi dengan langit dan bumi lemah, mereka tidak akan bisa menginjak satupun anak tangga. Jika mereka memaksakan diri, mereka bisa menderita efek samping yang besar. Lu Piao menyimpulkan, itu artinya semakin tinggi menaiki anak tangga, semakin tinggi pula peringkatmu di papan Saint Soul. Xiaoyu menjawab, itu benar. Setiap anak tangga diibaratkan sebagai perjalanan menuju Heavenly Dao. Hanya dengan mengatasi kesulitan besar, seseorang dapat membuat kemajuan. Murid-murid di sana mentertawakan Xiaoyu, karena dia memiliki akar spiritual langit tingkat 7. Mereka mendengar kalau Xiaoyu tidak bisa melewati anak tangga kelima. Xiaoyu pun akan mencoba duluan untuk menaiki anak tangga. Para murid masih mentertawakan Xiaoyu. Xiaoyu memulai menaiki anak tangga. Satu demi satu, anak tangga terlewati. Xiaoyu terus berjalan menaiki anak tangga. Lily dan Lu Piao memperhatikannya. Xiaoyu sudah mencapai anak tangga kelima. Setelah melewati anak tangga kelima, Xiaoyu terkejut. Begitu juga dengan murid-murid yang ada di sana. Xiaoyu bergumam, dulu dia cuma bisa mencapai anak tangga kelima, dan tidak bisa naik lagi. Tapi sekarang, Xiaoyu tidak merasakan adanya perlawanan. Kemudian, dia mencoba terus menaikinya. Xiaoyu pun melewati murid-murid yang tadi mentertawakannya. Murid-murid itu hanya terdiam, mengetahui dirinya sudah dilewati. Lily dan Lu Piao melihat Xiaoyu sudah sampai di atas. Kemudian Lily dan Lu Piao mencoba menaiki anak tangga. Lily merasakan energi yang luar biasa. Sumur spiritual yang benar-benar luar biasa. Murid-murid melihat perubahan peringkat di papan Saint Soul. Di sana tercantum nama Xiaoyu yang memasuki peringkat 200. Mereka terkejut. Ternyata Xiaoyu bisa menembus peringkat 200 teratas. Mereka saling membicarakannya. Seseorang menanyakan, apa yang mereka lihat pada papan Saint Soul? Itu adalah Hualing. Dia terkejut melihat papan Saint Soul. Yan Hao juga sudah sampai di lapangan Saint Soul. Dia melihat ke sekelilingnya. Ternyata dia mencari Huang Yin. Kemudian dia melihat papan. Dia juga terkejut melihat Xiaoyu sudah memasuki peringkat 200 teratas dan sekarang berada di peringkat 199. Yan Hao berkata, untuk bisa mencapai peringkat 200 teratas, setidaknya perlu menaiki 50 anak tangga. Dulu, bahkan Xiaoyu tidak bisa mencapai anak tangga kelima.
Apakah mungkin dia sudah mencapai alam Heavenly Pit? Xiaoyu masih belum berhenti. Dia terus menaiki anak tangga. Murid-murid itu masih terkejut melihat peringkat Xiaoyu yang terus meningkat. Sekarang sudah mencapai peringkat 106. Kemudian kembali naik ke peringkat 102. Dia melewati Yan Hao yang berada di peringkat 103. Yan Hao menjadi kesal melihat hasil tersebut. Xiaoyu sudah menaiki lebih dari 90 anak tangga, tapi dia masih belum merasakan adanya tekanan sama sekali. Apakah ini kekuatan dari teknik raungan para naga yang sudah mencapai alam Heavenly Pit? Lu Piao merasa kalau Xiaoyu benar-benar hebat. Lily mengatakan kalau kecepatan Xiaoyu tidak bisa dibayangkan oleh ahli bela diri biasa. Xiaoyu masih terus menaiki anak tangga. Melihat Xiaoyu, Lu Piao dan Lily terus maju. Lily mengatakan seberapa tinggi mereka bisa naik bukanlah inti utamanya. Melakukan komunikasi dengan langit dan bumilah yang terpenting. Lily melihat ke atas dan terdiam. Lu Piao memperhatikan Lily yang terdiam. Terlihat sebuah tekanan. Lily menghadapi tekanan tersebut. Kemudian dia terjatuh dengan penuh luka. Seseorang menanyakan kondisi Lily. Lily pun pingsan. Kemudian dia tersadar di sebuah ruangan. Kepalanya terasa sakit. Seorang wanita mengatakan akhirnya Lily sadar. Lily dalam kondisi tubuh sudah terbalut dengan perban. Wanita itu berkata, dia tidak tahu siapa yang menghajar Lily dan menawarkan apakah Lily mau menjadi muridnya dan kembali ke sakti Ilahi. Wanita itu mengajari Lily berlatih. Lily menanyakan siapa wanita tersebut. Wanita itu sedikit tertawa. Dia mengatakan suatu hari Lily akan pergi, jadi akan lebih mudah untuk dilupakan jika Lily mengetahui namanya. Terlihat Lily sedang memukul seseorang. Wanita itu datang dan berkata, Lily tidak bisa terus-menerus berlatih seperti itu. Kalau dia ingin berkomunikasi dengan langit dan bumi, dia harus menyingkirkan rasa dengki di hatinya. Lily harus berbudi luhur layaknya air, demi mencapai dao yang lebih besar. Hatinya harus menjadi seperti langit dan bumi. Wanita itu menasihati Lily sambil melihatnya menghajar seseorang. Wanita itu kembali berkata, dunia ini selalu dipenuhi dengan kompetisi dan penipuan. Kemudian menyuruh Lily melepaskan orang tersebut. Wanita itu bertanya, apa yang akan Lily dapatkan dari berkelahi? Wanita itu sudah menjadi gurunya Lily. Lily mengatakan, kalau orang-orang itu menyebut gurunya iblis. Mereka bilang, darah yang mengalir di dalam tubuh gurunya adalah milik klan iblis. Wanita itu tersenyum. Kemudian bertanya ke Lily, apakah gurumu ini seorang iblis? Lily menjawab, tentu saja bukan. Wanita itu menjawab, kalau begitu itu sudah cukup. Tidak usah dihiraukan apa yang dikatakan orang lain. Suatu saat, Lily melihat gurunya terluka parah. Lily pun menangis melihat gurunya dan takut kehilangan gurunya. Karena dialah satu-satunya orang yang Lily miliki. Gurunya itu menyuruh Lily agar tidak menangis. Dia sudah pernah bilang, kalau dia sudah ditakdirkan seperti ini. Kemudian menyuruh Lily berjanji agar tidak pernah menaruh dendam pada mereka. Terlihat bayangan seorang wanita. Gurunya juga menyuruh Lily menghilangkan kebencian yang ada di dalam dirinya. Mereka yang tersesat tidak akan pernah bisa kembali. Semakin kamu tidak mau menghilangkannya, semakin banyak kamu akan kehilangan. Gurunya meminta Lily harus mencapai ranah yang berbudi luhur, layaknya air. Gurunya pun meninggal dan menghilang. Itu adalah ingatan Lily di kehidupan sebelumnya. Lily masih bersedih mengingat kejadian tersebut. Terlihat seorang wanita cantik yang sedang duduk berlatih. Lu Piao juga melihat wanita tersebut. Wanita itu membuat hati para pria berdegup kencang. Kemudian Lu Piao memanggil Lily dan menanyakan keadaannya. Kenapa dia bersedih? Lily menjawab, bukan apa-apa. Menjauhkan diri dari urusan duniawi memang sangat sulit. Lily merasa dia tidak akan pernah bisa menjadi berbudi luhur layaknya air. Lu Piao kebingungan dengan perkataan Lily. Terlihat Xiaoyu juga terdiam. Dia juga melihat gadis tersebut, kemudian bergumam. Ternyata ada seorang gadis cantik di sana. Dia belum pernah melihatnya. Gadis itu membuka matanya. Para pria masih terpesona melihat gadis tersebut. Gadis itu berdiri. Dia melihat ke arah Xiaoyu, kemudian menuruni anak tangga, melewati Xiaoyu tanpa kata. Kemudian mendekati Lily. Gadis itu menyapa Lily dan menanyakan, apakah Lily mengenalnya? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.